Movie Maniacers, selamat datang di channel Movie Maniac. Buat yang baru gabung, boleh dong aku minta tombol subscribe-nya demi keberlangsungan channel dan tingkat semangatku. Mimin punya film barat nih. Filmnya bakalan berkisah tentang orang caper alias cari perhatian gitu. Tapi bukan untuk kalian coba buat narik perhatian seseorang ya. Dijamin ilfil bisa-bisa tuh orang. Dengan balutan komedi thriller dan bumbu-bumbu drama, film ini dimainkan oleh Babang Jason Ritter dengan lawan mainnya dua teteh yaitu Jamie King dan Mariana Palka. Langsung aja yuk, gak usah banyak cocot. Buat kalian yang kepo sama ceritanya, tonton sampai habis ya. Markiton, mari kita tonton. Film disambut dengan cocotan para anjing yang saling saut-sautan. Di sebuah rumah ada teteh Jill Hart yang lagi fashion show di atas meja sambil diliatin anjing. Si teteh lalu menggantungkan dirinya di gantungan lampu, namun gagal karena si teteh terlalu berat untuk seorang lampu. Ya Amsyong, opening film aja udah bundir gini, untung gagal metong. Di lain tempat terlihat teteh dan Babang Bill Hart malah lagi enak-enak di kantor. Mereka berhasil diberhentikan dengan panggilan meeting karena si Babang udah ditungguin dari tadi. Bener-bener ya, udah gak tahu tempat, gak tahu waktu pula. Ditambah gak tahu diri lu bang, udah ada bini juga. Adegan berlanjut di malam harinya si Babang pulang kerja. Bill yang melihat leher Jill masih pakai sabuk miliknya langsung melepasnya tanpa menanyakan itu. Jill lalu meminta izin ke suaminya untuk pergi melukis, namun Bang Bill tidak mengizinkannya karena anak-anak butuh ibunya. Keesokan paginya, Jill sudah terlihat cantik di samping suaminya yang masih tertidur. Mencoba mengelus Bill, namun Babang Bill tetap asik molor. Jill pun menjalani pagi rutinnya bersama keempat anaknya, Cindy, Max, Tiffany, dan Jet. Sang ayah lalu datang dan keempat anak pun pamit sama si ayah tanpa ada momen makan bersama. Sebelum berangkat mengantar anak-anaknya, Jill mengeluh kepada Bill bahwa ia udah capek dan stres tentang semuanya, dan ia takut ia ngelakuin hal yang enggak. Kemarin bukannya udah ya teh? Sementara itu di kantor, Bill mendapat kabar dari selingkuhannya yaitu Annabelle bahwa telah terjadi PHK massal dan si teteh juga dipecat. Bill lalu menghadap atasannya untuk mengurus itu. Namun yang terjadi malah dia yang ditawari untuk mengundurkan diri dan sang atasan akan mengembalikan para pekerja yang telah dipecatnya itu. Tentu saja si Bill gak mau. Lah iya, aku sih ogah juga. Scene berganti ke Jill yang lagi tatap-tatapan sama anjing. Ia lalu berlaga seperti sedang menelpon Bill dan memberitahu tentang ketidaknyamanannya tentang anjing itu. Dan di meja makan ia pun mengacuhkan semua anak-anaknya. Tiffany yang heran dengan ibunya itu menghampiri dan menanyakan apakah ibunya kecewa karena ayah tidak makan malam bersama lagi. Namun Jill diam saja dan malah menggeram. Mom? Keesokannya, Tiffany dibangunkan oleh seekor anjing yang udah nangkring di kasurnya. Dah, kagak ada sopan santunnya. Salam dulu nape? Dasar anjing. Bener ya anjing? Iya itu anjing loh. Ia lalu pergi melihat keadaan rumah yang sudah berantakan dan pergi membangunkan ayahnya. Dad, wake up! Dad! What? Dad, get up, Mom's gone. Tiffany memberitahu bahwa ibunya telah hilang. Pagi itu pun nampak panik karena Bill harus mengurusi keempat anaknya itu. Honey? Where are you? Call me. We're all very worried about you. Please call me. Ia pun mengantarkan keempat anaknya pergi ke sekolah sebelum ia pergi ke kantor. Selesai mengantar Cindy, ia pun nampak kewalahan. Oh, I think Joe may have left me. No, I'm fine. What? Sorry. Dan mengamuk-ngamuk namun lupa satu hal. Fuck, bitch! You goddamn selfish crazy bitch! I knew it! I knew you would do something like this to me. I gave you everything and now you say thank you, bitch! You bitch! You bitch! Bill menanyakan di mana sekolah anaknya itu. Ya ampun, bapak macam apa kau nih? Bill kini telah berhasil berada di kantornya. Ia pun mendapat kabar balasan pesan dari adik iparnya. Bill memberitahu bahwa Jill telah menghilang. Beth menyuruhnya tenang dan bilang kalau Jill mau meninggalkan Bill pasti dia udah cerita ke dirinya. Namun Bill menyangkal bahwa Jill gak mungkin ninggalin dia karena mereka hidup bahagia. Dung tralala. Kemudian teman sekantor Bill yaitu Todd masuk dan menanyakan sekolah anaknya untuk bisa ia jemput. Namun ya gitu, si bapak kurang peka ini gak tahu dan menyuruhnya untuk nanya sama Mbah Google. Babang Todd lalu mengingatkannya tentang meeting kemarin yang belum juga ia hadiri. Buset dah, kalau gak punya ruangan sendiri mah udah ikutan di PHK lu bang.
Di rumah, keempat anak ini udah pada pulang dari sekolahnya. Dua bocil ini mengajak kakaknya untuk melihat hajat dan ada baju emaknya tergeletak di situ. Max ingin menelpon polisi namun terdengar suara gaduh dari bawah tanah. Kemudian Bill dan Beth telah sampai di rumah. Mereka masih panik dengan keberadaan Jill yang belum ditemukan, sementara empat anak ini malah asik cengengesan. Guys! You wouldn't believe it. Well, we found her, but Someone tell me what is going on right now. Mom, it's Dina. Mereka semua lalu pergi ke ruang bawah tanah. Dan ternyata Jill kini sudah menjadi siluman anjing. Gak siluman sih, fisiknya tetap manusia, tapi perawakannya kayak anjing. Apa tuh namanya? Itu mah orang tukang ngutang pas ditagih galakan dia. Malam harinya, Bill dan Beth cekcok untuk menghubungi dokter keluarga. Karena Bill merasa Dr. Linderwell gak cocok buat ngatasin Jill saat ini. Lah iya, sakitnya bukan flu meriang ini mah. Namun Beth memaksanya. Dokter pun hanya berhasil membius Jill dan menyarankan untuk menelepon dokter spesialis kenalannya. Bill lalu memastikan sang dokter untuk merahasiakan ini. Setelah dokter pergi untuk membersihkan dirinya dari tai-tai, Bill bilang ke Beth bahwa Jill gak bisa memperlakukan dia seperti ini. Dia gak terima, dia gak ngabain anak-anaknya. Dia udah ngelakuin tugasnya yaitu kerja, sementara Jill malah di bawah sana dan beristirahat. Astaga, bininya lagi setengah siluman gitu, si Babang malah ngungkit porsi tanggung jawab kehidupan Pak Sutri. Keesokannya, Dr. Price telah memeriksa keadaan Jill dan masih belum menemukan titik terang karena Jill tidak responsif dan tidak sadar akan kondisinya. Bill lalu nyeplos kalau Jill ternyata sadar dan sengaja begitu, ia tidak akan memaafkannya. Emang aneh sih sakitnya, tapi peduli dikit kenapa bang? Dokter lalu menyarankan Jill untuk dirawat di tempat psikiater yang lebih kondusif dengan peralatan medis. Namun Bill tidak mengizinkan Jill dibawa pergi. Ia hanya membutuhkan resep obat untuk kesembuhan Jill. Setelah itu, Beth pergi untuk melihat kakaknya dan mencoba mengobrol. Namun tetap saja, Jill bertingkah seperti anjing tak bertuan. Dan Bill sendiri memperlakukannya seperti anjing pula. Makin gak sembuh-sembuh dong Bambang. Keadaan rumah menjadi menyedihkan dan Bill menjadi stres lalu membuang cincin perkawinannya. Saat polisi datang memaksa untuk melihat keadaan Jill, dia pun kabur tak tahan menahan malu dan melimpir ke bawah pohon lalu sekelebat ingatan masa-masa dia bersama Jill muncul. Kemudian keesokan harinya ia pun terbangun dan memutuskan untuk pulang. Saat sampai di rumah, Max menyuruh ayahnya keluar karena ayahnya udah kabur ninggalin mereka. Semalam doang aku sayang, bapakmu cuma jalan-jalan kok. Hari esok-esok berlalu, anak-anak bebas bermain dan lepas dari tanggung jawab di rumah, sementara Bill mulai merasa ketidakhadiran Jill. Lalu Bill mendapatkan banyak pesan, dari Todd yang bertanya kehadirannya di meeting, dari mertuanya yang bertanya keadaan Jill, dari atasannya yang bertanya ketidakhadirannya dalam bekerja, dan yang terakhir... Malam harinya, Bill dan Beth ngobrol-ngobrol. Bill bilang bahwa ia merasa yakin ia akan dipecat, dengan begitu ia harus menjual rumah dan mobil terus anak-anak akan pindah ke sekolah negeri. Lalu Beth mengabari bahwa orang tuanya akan menemui Jill. Namun Bill melarangnya karena itu sangat memalukan. Ia tidak ingin mereka melihat Jill seperti ini karena dia nggak mau Jill dibawa ke rumah sakit jiwa dan meninggalkan dia dan anak-anaknya. Ia yakin pasti ada cara lain. Beth pun mengerti itu. Namun ia nggak bisa terus di sini karena ada hal lain yang harus diurusnya. Ia berjanji akan balik lagi. Nah lo, ngurus cewek kan lu bang? Keesokannya, Tiffany memberitahu Bill bahwa mereka udah kehabisan stok makanan. Ia lalu nangis yang membuat adik-adiknya datang. Tiffany bilang bahwa mereka akan menjadi gelandangan dan tidur di kolong jembatan. Bill dengan jiwa kebapaannya yang ternyata masih ada di dirinya, menenangkan anak-anaknya dan berkata bahwa mereka sebagai keluarga harus kuat dan selalu berada di samping Jill, apapun keadaannya karena Jill butuh keluarganya untuk melewati semuanya. Mantap nih, lagi di bawah mah jadi bener ya lu bang? Lalu Bill pun pergi ke kantornya untuk menghadap sang atasan. Benar saja, Bill harus dipecat dari pekerjaannya. Ia memohon-mohon sekalipun sambil bertekuk lutut, tetap saja sang atasan tetap ada keputusannya. Ya kasihannya si Babang jadi kaum rebahan. Nggak bisa ding, kudu ngurus anak. Setelah itu Bill pulang dan mampir ke toko mainan. Ia memborong banyak mainan untuk bisa menarik perhatian Jill. Anak-anak berusaha untuk mengajak main emaknya, namun emaknya ternyata nggak ngegubris. Bill pun mengajak anak-anaknya untuk membeli es krim. Sepulang beli es krim, ternyata di depan rumahnya udah ada Annabelle. Sementara itu, Jill seperti mengetahui lewat pendengaran ala anjingnya tentang keberadaan selingkuhan suaminya itu. Saat Bill sedang meyakinkan Annabelle tentang hubungan mereka yang udah selesai, datanglah Beth dan nampak kecewa dengan Bill. Bill lalu memutuskan hubungannya dengan Annabelle dan pergi menghampiri Beth. Beth sangat-sangat marah kepada Bill, karena Jill bisa jadi siluman begini pasti gara-gara kelakuan Bill yang gak ada tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami. Di sisi lain, sifat beringas anjing liar pada diri Jill semakin menjadi-jadi. Ia pun berhasil mendobrak pintu dan lari keluar yang disusul Bill dan Beth namun tertinggal. Atuh mak, malu nggak pakai baju atis atuh. Bang Bill dan Teh Beth mencari hingga larut malam. Mereka pun berhasil menemukan Jill. Sementara itu, anak-anak di rumah yang ditemani suaminya Beth yaitu Brian telah menunggu kedatangan mereka.
Setelah itu, Bill membacakan cerita kepada anak-anaknya lalu gabung dengan Beth dan Brian. Beth bilang bahwa orang tuanya mengajukan petisi untuk mengurus Jill. Masalah ini pun akan dibawa ke hukum karena Bill selalu melarangnya. Brian lalu mengatakan bahwa perubahan yang terjadi pada Jill ini sebenarnya menunjukkan kepada Bill bahwa hidupnya Bill ya seperti itu, liar dan bebas seperti anjing. Lah iya bener ya, kagak ada tanggung jawabnya, mau di rumah, mau di kantor. Yang lebih liar lagi main di belakang sama cewek lain. Cek cek cek. Besoknya para orang dewasa ini bertemu untuk menyelesaikan masalah perwalian secara mediasi. Bill pun mengakui perilakunya yang cuek selama ini dan menjelaskan secara detail bagaimana hebatnya Jill mengurus semuanya. Mereka lalu membicarakan berbagi beban. Tolong ini mah ada beban orang tua bisa ikutan dibagi nggak? Orang tua Jill akan mengurus Jill sementara Bill mengurus anak-anaknya. Keputusan pun dibuat. Jill dibawa orang tuanya hari itu juga. Hari pun berlalu. Bill kini bertanggung jawab atas keadaan rumah dan anak-anaknya. Lalu tukang ledeng berhasil menemukan cincin yang sebelumnya dibuang Bill. Ia pun memakainya lagi. Kemudian mereka semua bersiap-siap untuk pindah ke tempat yang lebih kecil. Hubungan antara bapak anak ini pun semakin dekat. Hari selanjutnya, Tiffany masuk ke kamar ayahnya dan menunjukkan nilai pelajarannya di sekolah yang sebelumnya belum pernah ia lakukan pada ayahnya. Adegan berlanjut ke kunjungan Jill yang ditemani Beth dan Brian ke apartemen mereka. Wah, nampak perbedaannya ya Tete Jill. Bill juga menyiapkan kanvas untuk Jill mengingat Jill ingin sekali melukis. Lalu anak-anak akan tinggal sementara bersama Beth yang meninggalkan Bill dan Jill berdua. Setelah itu, Bill membawa Jill ke tempat para jingan-jingan bermain. Mentang-mentang istrinya perawakan anjing, pengen nyenengin istri jadi dibawanya ke situ. Atau diajak shopping mainan anjing kan bisa. Bill kini sudah tidak malu dengan keadaan sang istri. Ia pun memperagakan anjing untuk bisa mengambil hati Jill. Dia malah keasikan jadi anjing. Hal itu berhasil membuat hati Jill tersentuh dan nampak seperti ingin meneteskan air matanya. Mereka lalu pulang. Sesampainya di rumah dan beristirahat, Jill yang tidur di bawah tiba-tiba terbangun dan masuk ke kamar mandinya. Bill pun menyusulnya. Saat Bill ingin membasuhkannya dengan air, Jill malah ngamuk menggonggong-gonggong dan berdiri lari. Bill lalu menghampiri Jill dan menenangkannya sambil berkata, Jill boleh menjadi apa aja, asal jangan ninggalin Bill karena Bill selalu mencintai Jill dan akan selalu di samping Jill. Ih, aku baper, Min. Jill pun menangis dan menjadi tenang. It's all okay. It's all okay. It's okay. It's alright, honey. You're right. Keesokan paginya, mereka berdua terbangun di atas ranjang dan terlihat Jill tersenyum dan Mimin yakin Jill udah kembali normal. Filmnya pun selesai, tamat, the end. Jadi begitu ya cara merubah sifat suami? Enggak ding, jangan sampai naujubillah. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa sosok Jill ini sangat depresi akibat keegoisan suaminya yang penggila kerja dan penggila wanita serta anak-anaknya, yang emang agak banyak buat diurus satu ibu rumah tangga. Kenapa nggak sewa pembantu ya? Kayaknya tajir nih keluarga. Namun dari berubahnya Jill menjadi siluman anjing ini telah membuat sang suami alias Bill sadar akan kewajibannya yang tak hanya mencari cuan. Ya namanya juga kehidupan rumah tangga, harus saling berbagi kisah dan kasih, suka dan duka, lengkap dan melengkapi kan ya. Wah, aku sedelapan Min, gak putus-putus. Ya gitu deh, Mimin rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya, biar Mimin semangat bikin video selanjutnya. Yang mau rekomendasi film, bolehlah komen-komen di kolom komentar. Mimin pamit mundur, sampai jumpa Movie Maniackers.